Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah melakukan ihram dari miqat, berarti sudah berlaku larangan-larangan ihram. Jadi apa saja yang harus dijauhi, apa saja yang harus ditinggalkan selama berihram, itu harus menjadi perhatian panjenengan semuanya. Nah, kami merangkum sekurangnya ada 8 larangan ihram. 8 larangan ihram ini terbagi menjadi 4 kelompok. Kenapa dibagi 4 kelompok? Karena nanti setiap kelompok itu dendanya berbeda-beda. Jadi dendanya akan berbeda-beda. Jadi ada kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kelompok 2 itu nomor 6. Kelompok 3 nomor 7. Kelompok 4 nomor 8. Nah, apa saja itu? Pertama, kelompok 1. Yang termasuk dalam kelompok 1 adalah larangannya memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Jadi tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai baju. Itu larangan yang pertama. Jadi kalau ihram hanya 2 lembar kain. Afdolnya berwarna putih, tidak berjahit. Kemudian larangan yang kedua adalah memakai tutup kepala berupa peci, kopiah, dan lain-lain. Bagi semua laki-laki, jadi tidak boleh memakai tutup kepala yang menempel di kepala. Itu maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, memakai sepatu atau sandal yang menutup mata kaki. Itu juga tidak boleh bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, memakai cadar atau tutup wajah bagi perempuan, kecuali di keadaan umum boleh memakai hijab dengan jilbabnya. Jadi boleh menutup wajahnya ketika di tempat umum. Jadi pada dasarnya tidak boleh memakai cadar bagi wanita. Kemudian yang kelima, tidak boleh memotong kuku, rambut, mengelupas kulit dengan sengaja. Nah, itu tidak boleh. Itu larangan kelompok 1. Nah, kalau larangan kelompok 1 ini dilanggar, maka harus membayar denda, harus membayar dam. Apa itu damnya? Pilih salah satu. Pertama, menyembelih 1 ekor kambing, atau memberi makan 6 orang fakir miskin, atau yang ketiga berpuasa selama 3 hari. Jadi kalau melanggar itu, maka dendanya 3 jenis itu. Silahkan dipilih mana yang lebih mudah bagi Bapak Ibu sekalian. Itu kelompok 1. Kemudian yang kelompok kedua, larangan ihram adalah memburu hewan darat yang halal dimakan. Berarti ini tidak boleh berburu. Orang yang pakai ihram tidak boleh berburu. Nah, kalau berburu, maka dendanya adalah memilih salah satu. Pertama, menyembelih hewan semisal, lalu memberi makan orang miskin di tanah haram itu. Semisal seharga dengan hewan yang diburu. Misalnya kalau memburu kelinci begitu ya, berarti menyembelih seharga dengan kelinci itu. Atau yang kedua, membeli makanan setara harga hewan yang diburu, lalu dibagikan kepada orang miskin. Jadi kira-kira setengah sok per orang, sekitar 1,5 kilogram. Kemudian atau yang ketiga, puasa. 1 hari puasa untuk setiap porsi makan yang seharusnya dibagikan. Misalkan untuk 10 orang, maka puasanya 10 hari. Ini diantara denda ketika melakukan pelanggaran memburu hewan darat. Jadi kalau pakai ihram, Bapak Ibu sekalian, jangan berburu. Dan tentu kita tidak akan berburu dari Indonesia gitu ya. Jadi jangan berburu. Itu kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga, menikah atau menikahkan. Jadi kalau menikah dan menikahkan, maka ini membatalkan ibadah dan tidak membayar fidyah. Berarti kalau menikah langsung ibadahnya batal. Jadi langsung ibadahnya batal. Kemudian yang ke-8, melakukan hubungan suami istri. Maka ihram tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan kalau itu dilakukan, maka hajinya tidak sah. Tetapi harus diselesaikan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hubungan suami istri maka hajinya tidak sah tapi harus diselesaikan. Lalu membayar fidyah menyembelih unta. Jika tidak ada unta, maka berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari saat haji di Mekah, dan 7 hari ketika nanti kembali ke negerinya masing-masing, kembali di Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap larangan-larangan ini ada, pelanggaran ini ada dendanya, maka perhatikan jangan sampai kita melakukan larangan-larangan ketika kita berihram. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga yang diperbolehkan ketika kita ihram. Jadi tidak semua dilarang, diperbolehkan. Hal-hal apa saja yang diperbolehkan? Pertama, mandi dan menggosok kepala. Jadi mandi, menggosok kepala boleh. Jadi mandi itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, menggaruk kepala atau menyisir rambut, walaupun sebagian rambutnya jatuh tanpa sengaja. Jadi kalaupun menggaruk kepala atau menyisir rambut, tapi rambutnya ikut jatuh tanpa sengaja, itu tidak mengapa dan tidak perlu membayar dam. Tidak perlu membayar dam. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan adalah berbekam. Walaupun berbekam di kepala dan harus mencukur kepala, maka itu tetap diperbolehkan. Karena untuk darurat. Kemudian yang keempat, mencium wangi-wangian. Mencium wangi-wangian. Jadi kalau kita tidak memakai wangi-wangian tapi hanya mencium, itu diperbolehkan. Kemudian membuang kuku jika patah. Jadi kalau ada kuku kita yang sobek atau kuku kita yang patah, itu sekaligus dibuang, tidak boleh dibiarkan saja. Karena itu justru akan membuat berbahaya. Jadi diperbolehkan ketika berihram. Kemudian yang kelima, bernaung di bawah tenda. Jadi boleh berteduh. Jadi kalau ihram itu boleh berteduh di bawah tenda, kemudian memakai payung agar terhindar dari panas matahari, atau masuk dalam mobil, itu boleh. Jadi ihram boleh berteduh. Kemudian yang keenam, memakai ikat pinggang, memakai sabuk, kacamata, cincin, memakai jam tangan, atau aksesoris lain, walaupun berjahit, itu boleh karena itu bukan termasuk dari pakaian ihram. Sehingga pakai ikat pinggang, kemudian kacamata, cincin, jam tangan, dan lain-lain itu diperbolehkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, di antara larangan, kemudian dendanya apa, kemudian apa saja yang diperbolehkan. Mudah-mudahan ini menjadi panduan kita semuanya agar kita aman dalam melakukan ihram dan terhindar dari larangan-larangan ihram. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.